Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunita Diah Putri Ayundita, absen 26. Saya dari kelas 11 MIA 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kecepatan rambat gelombang bunyi. Nah, bunyi sendiri memiliki definisi, yaitu salah satu contoh dari gelombang. Dan gelombang memiliki kecepatan rambat. Mengapa? Karena gelombang adalah getaran yang merambat. Jadi, bagaimana cara kita untuk mengukur kecepatan rambat bunyi? Nah, kecepatan rambat bunyi itu tergantung dari medium di mana ia merambat. Jadi, secara umum, rumus kecepatan rambat bunyi dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan S per T, di mana V sendiri merupakan cepat rambat, S sendiri merupakan jarak, dan T merupakan waktu. Nah, cepat rambat gelombang bunyi ini dapat melalui 3 medium. Medium yang pertama yaitu cepat rambat gelombang bunyi pada medium padat, yang kedua cepat rambat gelombang bunyi pada medium cair, dan yang terakhir merupakan cepat rambat gelombang bunyi pada medium gas. Nah, di sini saya akan membahas secara lebih spesifik tentang cepat rambat gelombang bunyi yang terakhir, yaitu melalui medium gas. Di udara, cepat rambat gelombang bunyi bergantung pada jenis partikel yang membentuk udara tersebut. Menurut Laplace, peristiwa rambatan bunyi pada gas termasuk peristiwa adiabatik, sehingga persamaannya yaitu V sama dengan akar dari Laplace dikali P dibagi dengan rho, di mana tetapan Laplace ini memiliki satuan N per M kuadrat, P yaitu tekanan gas memiliki satuan PA, dan rho merupakan kerapatan gas yang memiliki satuan kilogram per meter kubik. Nah, Laplace sendiri bisa kita cari dengan rumus Cp dibagi Cv, di mana Cp merupakan kalor jenis pada tekanan tetap dan Cv merupakan kalor jenis pada volume tetap. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang cepat rambat gelombang bunyi dalam gas ideal, di mana rumus awalnya seperti yang tadi di sini, yaitu V sama dengan akar dari Laplace dikali P dibagi rho. Nah, di sini rho kita jabarkan di sini menjadi P kita jabarkan menjadi nRT dibagi V. Nah, kita tulis V sama dengan akar dari Laplace dikali nRT dibagi V, di mana N sendiri merupakan mol, R merupakan tetapan gas ideal yang satuannya 8,314 Joule per mol Kelvin, dan T merupakan suhu mutlak gas yang bersatuan Kelvin. Dibagi dengan V ini merupakan volume. Dibagi dengan rho, di mana rho penjabarannya yaitu M per V. M merupakan massa molar gas dan V merupakan volume. Nah, jadi kita sederhanakan, V yang atas kita cari dengan V yang bawah, sehingga didapatkan rumus V sama dengan akar dari Laplace dikali nRT per M. Nah, M sendiri bisa kita jabarkan menjadi N dikali Mr, di mana Mr merupakan massa molekul relatif yang bersatuan 29 kali 10 pangkat min 3 kg per mol. Nah, rumus awalnya yaitu N mol sama dengan M massa molar gas dibagi Mr massa molekul relatif. Kita masukkan di sini V sama dengan akar dari Laplace dikali nRT dibagi N dikali Mr. Nah, N atas atau mol atas kita coret dengan N bawah atau mol bawah. Jadi didapatkan rumus akhir yaitu V sama dengan akar dari Laplace dikali R dikali T dibagi dengan Mr. Di sini saya memiliki contoh soal, yaitu saat udara bersuhu 27 derajat Celcius, cepat rambat bunyi terukur sebesar 340 M per S. Jika tiba-tiba suhu udara meningkat sebesar 12,12 derajat Celcius, maka cepat rambat bunyinya sekarang adalah. Nah, dari soal tersebut kita dapat ketahui di mana T1 suhu awal yaitu 27 derajat Celcius. Nah, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, T suhu ini harus memiliki satuan Kelvin. Jadi Celsius kita ubah jadi Kelvin, yaitu didapat menjadi 300 Kelvin.
V1-nya merupakan 340 meter per second dan delta T-nya merupakan 12,12 derajat Celcius. Ditanya yaitu cepat rambat bunyinya sekarang. Jadi yang ditanya merupakan V2. Nah, kita jawab. Rumus awalnya seperti yang saya katakan tadi, V sama dengan akar dari Laplace dikali R dikali T dibagi dengan MR. Nah, di sini dapat kita simpulkan di mana V ini berbanding lurus dengan suhu. Jadi, ketika temperaturnya semakin tinggi, maka otomatis cepat rambat gelombang bunyi jadi semakin tinggi nilainya. Untuk langkah selanjutnya, kita cari terlebih dahulu T2. Nah, cara mencari T2, caranya itu adalah T1 ditambah dengan delta T. T1-nya tadi yaitu 27 derajat Celcius ditambah 12,12 derajat Celcius. Hasilnya yaitu 39,12 derajat Celcius. T2-nya kita ubah menjadi Kelvin, yaitu 39,12 derajat Celcius ditambah 273. Hasilnya adalah 312,12 Kelvin. Nah, seperti biasa, jika ada dua kondisi, maka kita akan menggunakan teknik perbandingan. Langsung saja kita bandingkan, yaitu V2 per V1 sama dengan akar dari T2 per T1. Jika kita satukan menjadi V2 per V1 sama dengan akar dari T2 per T1. Langsung saja kita masukkan angkanya, yaitu V2 per V1 sama dengan akar dari 312,12 dibagi dengan 300. Nah, karena di sini ada koma, kita mudahkan atau kita sederhanakan dengan cara menghilangkan koma. Jadinya yaitu akar dari 3131.212 dibagi 100 dibagi 300. Nah, 100-nya kita pindah ke bawah dengan cara mengalihkan, yaitu V2 per V1 sama dengan akar dari 31.212 dibagi 300 dikali 100, yaitu akar dari 31.212 dibagi 30.000. Kita sederhanakan, hasilnya V2 per V1 sama dengan akar dari 2.601 dibagi 2.500. Akar dari 2.601 sama dengan 51 dan akar dari 2.500 sama dengan 50. Nah, jadi hasilnya V2 per V1 sama dengan 51 per 50. Nah, caranya kita kali silang. Sebelum kali silang, kita masukkan dulu V1-nya seperti kita ketahui yang tadi. V1-nya merupakan 340, lalu kali silang V2 kali 50 dan 340 kali 51. Jadi V2 sama dengan 340 dikali 51 per 50. Jadi V2-nya adalah 346,8 meter per second. Jadi, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.